Baik, selamat sore. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sampling dan kuantisasi dalam pembentukan citra digital, utamanya pada kamera digital. Jadi saya ulangi sedikit tentang bagaimana proses pembentukan citra pada kamera pinhole. Jadi saya mulai dari sumber cahaya, kemudian kita punya objek, saya punya objek pohon kelapa, disinari oleh sang surya sebagai sumber cahaya, kemudian cahayanya ini diterima oleh pinhole atau hole, lubang kamera ya, pada kamera pinhole. Oke. Ya, jadi sini ya. Center of projection-nya ada di lubang kamera, kemudian cahaya dipantulkan. Jadi ketika objek menerima cahaya dari sumber cahaya, kemudian cahayanya dipantulkan, ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Kita fokus ke yang dipantulkan. Kemudian dipantulkan dan diterima oleh hole dari kamera pinhole kita. Jadi lubang kameranya itu menerima cahaya masuk, kemudian dipantulkan, diproyeksikan ke bagian belakang kamera pinhole kita, di mana bayangan yang terbentuk atau image yang terbentuk adalah bersifat nyata, terbalik dan diperkecil. Ini pengetahuan umum dan sudah saya sampaikan di perkuliahan sebelumnya. Baik, kemudian di materi sampling dan quantization ini, fokus kita adalah pada bagian belakang kamera, di mana pada kamera modern itu bagian belakang kamera tidak seperti di kamera pinhole yang adalah dinding kameranya saja as it is gitu, tapi ada sensor di belakangnya yang diberikan oleh produsen dari kameranya. Jadi saya asumsikan, saya pindah ini. Saya pindah dari kamera pinhole ke kamera yang lebih modern, di mana kamera yang lebih modern ini sudah punya lensa, kemudian ya COP, kemudian di belakangnya ini sudah ada sensor. Sensor citra atau image sensor biasa disebut. Image sensor ini ada dua jenis, ada yang CMOS dan ada yang CCD untuk kamera zaman sekarang. Saya akan bahas secara general apa yang dilakukan atau proses apa yang terjadi di kamera sensor, sehingga output yang kita dapatkan dari kamera digital kita. Sekarang kita pindah dari kamera pinhole ke digital. Proses apa yang terjadi sehingga outputnya nanti adalah berupa citra digital gitu. Jadi harus ada proses konversi dari data yang berupa data analog yang sifatnya kontinu. Kenapa analog, kenapa kontinu? Karena cahaya yang masuk ini sifatnya kontinu
diterima oleh sensor gitu ya. Kenapa continue? Karena setiap waktu, satuan waktu kalau misalkan detik gitu, second, jadi di bawah ada menit, detik, second, itu selalu ada, continuously kita akan menerima gelombang cahaya gitu ya. Ini yang disebut dengan data continuous yang diterima oleh sensor. Data continuous ini diterima oleh sensor, kemudian diolah sehingga outputnya menjadi digital. Ya, proses untuk mengkonversi atau merubah data analog yang bersifat kontinu menjadi data digital yang bersifat diskrit disebut dengan sampling dan sampling and quantization. Tapi saya lebih suka menyebutnya sampling dan kuantisasi. Jadi ini dia proses untuk mengkonversi atau merubah data yang bersifat kontinu. Itu dia tadi, cahaya yang diterima sifatnya kontinu, ya merupakan data analog, kemudian dikonversi menjadi data digital yang sifatnya diskrit, sehingga nanti hasilnya berupa citra digital sekali lagi, kemudian bisa kita view di perangkat-perangkat digital dan bisa kita manipulasi di komputer misalkan gitu. Oke. Ya, pasti bertanya-tanya, ini apa sih dari tadi? Sebentar ya, sebentar saya jelaskan tentang ini. Sekarang kita bahas ini lagi dari objek yang berupa pohon kelapa. Maksud saya tadi menggambar pohon kelapa, mudah-mudahan mirip dengan pohon kelapa. Jadi saya ubah, saya anggap sumber cahaya saya ini menyinari sebuah objek yang berbentuk bulat, mungkin batu. Anggaplah bulatnya sempurna, kemudian pinggirannya itu solid, warnanya hitam. Saya gambar, oke. Anggaplah dia sempurna, kemudian semakin ke dalam, semakin abu-abu, kemudian semakin ke dalam lagi semakin putih gitu. Sehingga ketika di proyeksikan kita akan mendapatkan kurang lebih sama, hanya saja sifatnya nyata, terbalik dan diperkecil gitu. Kemudian ya, apa yang diterima oleh sensor ini yang berupa data analog yang sifatnya kontinu ini, saya presentasikan menjadi lebih besar, saya zoom apa yang ada di sini menjadi seperti ini. Jadi kenapa ada kotak-kotaknya, ini adalah yang disebut dengan sensor array, dan sensor array itu ada di sini, sensor yang saya maksud tadi. Ya, karena kamera kita sudah kamera modern. Jadi ada sensor array yang menerima data atau sinyal gelombang cahaya tadi masuk. Nah, kemudian bisa diperhatikan di sini, lihat, karena data yang masuk adalah data yang sifatnya kontinu, maka ketika dia diterima oleh sensor array, dia tidak langsung informasinya, intensitasnya itu tidak langsung dikonversi. Misalkan yang gelap itu masuk jadi hitam, itu belum, itu prosesnya nanti di kuantisasi, ya. Kemudian lihat, kalau saya kita fokus dari kiri ke kanan ya, kita bisa lihat di sini cahayanya terang, kemudian masuk ke objeknya tadi, jadi ada hitam, gelap gitu ya, gelap belum menjadi hitam, dia gelap.
tetapi ketika diterima oleh sensor hanya setengahnya dia gelap. Bisa dilihat di bagian sini, dia tidak full di satu sel arraynya itu. Jadi hasil prosesnya nanti dari data yang seperti ini akan memutuskan. Jadi nanti proses sampling dan kuantisasi ini nanti akan memutuskan apakah sel yang tadinya cuman isi datanya cuman setengah, di sini data analognya cuman setengah, apakah dia akan full menerima informasi. Jadi ya itu prosesnya nanti. Kemudian bagaimana detailnya apa yang terjadi dari yang analog ini menjadi digital. Oke, di sensor array ini asumsinya adalah seperti itu. Jadi sudah ada gambar. Kemudian apa garis A dan B yang saya gambarkan di sana? Gambar A dan B saya sebut dengan scan line. Jadi garis scan-nya. Jadi anggap saya scanning dari atas ke bawah, ya, dari arraynya, sel-sel arraynya. Seperti ini, seandainya ini adalah garisnya, saya scan seperti ini, dan dari atas sampai bawah saya scan karena saya mau melihat intensitasnya, kemudian akan saya konversi intensitas ini menjadi warna apa pada akhirnya gitu. Oke, kemudian saya anggap kita pause di sini karena saya akan memproses bagian ini ketika scan line-nya berada di posisi ini, dan scan line pada posisi ini saya sebut dengan line AB atau garis AB. Oke? Oke, kemudian perhatikan. Jadi pada saat pembuatan atau pembentukan garis ini, garisnya scan-nya tadi dari atas ke bawah kan. Setiap dia satu row, satu baris ini, dia akan terbentuk sebenarnya dari kiri ke kanan gitu. Scan-nya, cuman terlalu cepat, jadi yang kita lihat adalah garis. Tapi kalau diperhatikan lebih detail lagi, jadi garisnya akan terbentuk dari sini ke sana gitu, dari sini ke sana. Jadi dia akan scanning dari kiri ke kanan juga. Scanning dari kiri ke kanan, kita akan memperoleh informasi atau intensitas dari masing-masing sel ini gitu. Kemudian otomatis satuannya waktu, atau bisa disimbolkan dengan T, satuannya time. Oke, demikian asumsinya. Jadi kita punya scan line-nya mulai dari atas ke bawah, kiri ke kanan gitu ya. Kita pause di sini. Perhatikan di sini, saya akan buat grafiknya sekarang bagaimana sinyalnya ini continuous dia. Jadi perhatikan. Saya hapus dulu, saya buat ini scan line pada scan line kita. Jadi saya anggap ini terang, kemudian ini gelap, kemudian ke abu-abu gitu ya, kurang gelap, jadi gelapnya itu ada sinar, jadi dia agak lebih terang, sampai terakhir di tengah-tengah ini dia terang sekali. Kemudian masuk lagi ke kanan, lebih gelap, kemudian lebih gelap, dan pekat gelapnya, solid gelapnya. Setelah itu pindah ke terang lagi gitu. Jadi seandainya ini adalah bawah, kalau saya buat grafiknya, ini adalah gelap dan ini terang, maka saya bisa buat grafnya ini. Jadi saya scan dari sini ya. Sorry. Jadi salah. Mulai dari terang, kemudian terang, turun ke gelap, kemudian agak terang,
agak terang, terang. Lagi turun ke gelap, solid gelap, naik. Ini terang lagi. Itu. Jadi ya, pada scan line ini saya buatkan garisnya sesuai dengan intensitas yang didapat. Jadi berapa cahaya yang masuk. Kalau ini full cahayanya saya anggap terang. Jadi di bagian sini terang, kemudian turun. Setelah itu gelap, kemudian naik, abu-abu, abu-abu sampai terang. Kemudian ini terangnya abu-abu lagi, turun dia. Kemudian gelap, kemudian naik lagi terang. Gitu. Ini untuk satu scan line. Yang kita proses adalah di mana posisi scan line AB ini berada. Dan biasanya garisnya itu tidak smooth. Pada realitanya garisnya tidak smooth. Kenapa? Karena ada error pastinya. Jadi kalau saya gambarkan, kemungkinan ada error seperti ini. Di sini juga ada error mungkin. Ada error. Ada error. Ada error. Noise ya, disebut dengan noise. Oke, dan ini adalah waktunya, time interval. Ya, sekarang ini saya hapus. Karena kita mau capture prosesnya satu persatu, saya akan mulai dari proses sampling, di mana dari data sinyal yang kita punya ini, ya, kita akan ambil sampelnya. Sampel itu dari populasi, kita ambil beberapa sampel gitu ya. Sampel data ini merepresentasikan populasi. Ini adalah pengetahuan umum. Jadi, dalam hal ini saya sampel pada interval yang sama. Jadi untuk mengambil sampel itu biasanya pada interval yang sama. Seandainya saya ambil di sini, saya ambil di sini untuk bagian terang, ya, saya ambil sampel. Jadi saya ambil intensitas yang ada di sini sebagai sampel, ini sebagai sampel pada time sekian, gitu. Jadi kemudian ini juga sampel saya, kemudian naik ke atas. Saya bisa tarik garis. Jadi saya sudah lengkapi gambarnya. Sekarang saya ulangi lagi, dari apa yang didapatkan oleh sensor array berupa data analog tadi, kemudian kita pause di scan line AB, yaitu di row ke-5 atau baris ke-5. Kemudian kita dapatkan sinyalnya seperti ini, gelombang sinyalnya kita gambarkan dalam bentuk grafik, di mana ini menyatakan terang, kemudian ke gelap, dan ini adalah amplitudenya jadinya. Nanti amplitudenya ini adalah intensitasnya, jadi menggambarkan intensitas dari citra, intensitas untuk satu baris ini. Dia dari terang, di sini terang, kemudian ke gelap, terang lagi, demikian seterusnya. Dan kita sudah ambil sampel tadi, yaitu sampelnya dengan equally spaced. Jadi pada interval yang sama kita ambil sampel, kita sampel. Jadi saya ambil satu di terang, dua di terang, kemudian gelap di bagian sini dua untuk waktu sekian. Kemudian di sini saya ambil sampel satu, demikian seterusnya. Saya titik-titiknya. Setelah itu
saya gambarkan sekarang dalam bentuk discrete ya. Jadi ini perubahan dari analog sinyal yang kontinu tadi ke dalam bentuk discrete. Ini disebut dengan proses sampling. Ya, proses sampling. Kemudian kita dapatkan sinyal dalam bentuk discrete seperti ini, di mana sampel-sampelnya saya ambil, kemudian saya gambar garis seperti ini jadinya. Oke, jadi proses sampling sudah selesai. Kita lanjutkan ke proses kuantisasi sekarang. Proses kuantisasi ini memproses amplitude menjadi intensitas dalam bentuk angka yang nanti kita kenal dengan warna hitam, warna putih gitu dalam citra digital kita. Bagaimana caranya? Jadi kita perhatikan range dari gelap ke terang, kemudian kita bagi-bagi tergantung dari berapa bit memori yang akan kita gunakan dalam merepresentasikan warna. Jadi misalkan kita menggunakan 3 bit, ini disebut 3 bit per pixel. Ini artinya kita menyiapkan tempat di memori sebanyak 3 bit, 1 bit, 1 bit, 1 bit. Dimana kalau kita representasikan dalam bentuk biner, maka angka yang paling tinggi yang kita dapatkan di 3 bit ini adalah angka 7, di mana semuanya aktif bitnya. Jadi ketika dia 111 sama dengan 7 desimalnya. Ketika dia 0 maka dia 0 semua, jadi 0 desimalnya. Dan ini kita konversi seperti ini, 0 desimalnya, dan ini binernya 111. Jadi ada berapa level warna yang kita dapatkan dengan 3 bit ini. Totalnya dari kita dapatkan dari 0 sampai 7 ya angkanya. Jadi totalnya ada 8 level warna grayscale yang kita bisa dapatkan dari 3 bit per pixel ini. Ya, saya gunakan yang 3 bit tadi. Desimalnya adalah seperti ini. Kita bisa lihat untuk yang paling terang tadi kita dapat angka 7 di angka desimal. Kemudian yang paling gelap kita dapat angka 0 di sini. Tarik garis, dan ini disebut dengan proses kuantisasi. Inilah proses kuantisasi. Hasil dari ini, informasi di sini kemudian saya taruh di sini, di mana di baris kelima dari sini sekarang kita dapat discrete-nya. Jadi terang-terang, gelap-gelap sesuai dengan ini. Dan di sini yang tadi masih setengah-setengah gitu selnya dapat informasi, sekarang sudah full. Drawbacks-nya adalah, negatifnya adalah kita kehilangan informasi. Sebenarnya ini aslinya gitu, cuman karena kita mau memview-nya di perangkat digital, ini yang harus terjadi. Jadi di proses sampling dan kuantisasi kita akan kehilangan informasi. Tapi ada metode-metode yang mengimprove. Jadi bagaimana caranya meminimalisir kehilangan informasi ini? Yang saya jelaskan adalah proses secara generalnya ya. Oke, demikian. Kemudian selanjutnya adalah jadi ini adalah abu-abu, agak gelap tapi agak terang sedikit, abu-abu dia. Ini dari pixel ke 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 di sini dia. Dapat angka 3. Jadi abu-abu yang tadi dikonversi jadi angka 3 di sini. Demikian seterusnya. Jadi untuk satu baris ini nilai pixelnya dalam bentuk desimal seperti itu dengan 3 bit memorinya untuk masing-masing pixel gitu. Jadi ini adalah gambar analog kita tadi di awal, kemudian dikonversi menggunakan metode sampling dan kuantisasi sehingga kita mendapatkan citra digital. Ini adalah citra analog. Ya. Demikianlah materi hari ini. Semoga bisa dipahami.
Saya sudah berusaha menyampaikannya sesederhana mungkin. Itu ya. Terima kasih sudah memview video ini dan belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat sore.